Yang pertama, ada sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi manusia adalah kumpulan organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan melalui proses pembuahan dan perkembangan janin. Sistem ini memiliki organ-organ reproduksi pria dan wanita yang bekerja sama untuk menghasilkan sel reproduksi, yaitu sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Bagian-bagian yang terdapat pada sistem reproduksi pada wanita adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fundus rahim, ada rahim, embrio, tuba fallopi, hidung telur, endometrium, perimeter, serviks, vagina, saluran serviks, myometrum, fibra, dan ligamen ovarium. Yang kedua ada payudara. Payudara wanita adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menyusui dan juga berperan dalam gairah seksual. Payudara terdiri dari jaringan lemak, kelenjar susu, jaringan ikat, pembuluh darah, dan saraf. Ukuran dan bentuk payudara bervariasi pada setiap wanita, dipengaruhi oleh faktor genetik, hormon, dan gaya hidup. Jaringan-jaringan yang terdapat pada payudara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada otot dada, dinding toraks, lobus, areola, puting susu, saluran susu, kulit, dan jaringan adiposa. Yang ketiga ada sistem endokrin. Sistem endokrin pada wanita adalah sistem yang memproduksi dan mengatur hormon penting untuk fungsi tubuh termasuk reproduksi, metabolisme, dan pertumbuhan. Kelenjar endokrin utama pada wanita meliputi ovarium, hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar pineal. Jaringan yang terdapat pada sistem endokrin adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hipotalamus, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, pankreas, kelenjar adrenal, indung telur, dan kelenjar pineal. Yang keempat ada sistem kekebalan. Sistem kekebalan tubuh yang kompleks terdiri dari berbagai sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Jaringan yang terdapat pada sistem kekebalan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada amandel dan tiroid, kelenjar getah bening dan pembuluh limpatik, tinus, limpa, sumsum tulang, lampiran, dan kelenjar getah bening. Yang kelima ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot Sphincter, dan uretra. Jaringan yang terdapat pada sistem perkemihan yang pertama ada vena ginjal, arteri ginjal, isi ginjal, saluran kencing, kandung kemih, dan uretra. 6. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah organ dalam tubuh yang bekerja sama untuk memproses makanan, mencerna nutrisi, dan membuang sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Jaringan-jaringan yang terdapat pada sistem pencernaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang ketujuh, sistem muskuloskeletal. Sistem tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, otot, dan jaringan ikat yang bekerja sama untuk menghubungkan pergerakan, memberikan dukungan, dan melindungi organ tubuh. Jaringan-jaringan yang terdapat pada sistem muskuloskeletal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tulang rawan, otot, tulang, sendi dan ligamen, dan tendon. Yang kedelapan, sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah adalah sistem organ tubuh yang bertanggung jawab untuk menggerakkan darah di seluruh tubuh. Jaringan-jaringan yang terdapat pada sistem kardiovaskular adalah sebagai berikut. Yang pertama ada vena cava superior, arteri pulmonal, atrium kiri, vena pulmonal, katup mitral, ketuba aorta, vertikal kiri, vertikal kanan, vena cava inferior, katup tricuspid,
paru-paru katup, dan atrium kanan. Yang kesembilan ada sistem integumen. Sistem integumen terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar kulit. Berfungsi sebagai penghalang fisik melindungi tubuh dari infeksi, cedera, dan zat asing. Sistem integumen juga membantu mengatur suhu tubuh dan memberikan sensasi pada kulit, serta berfungsi sebagai organ sensorik. Jaringan-jaringan yang terdapat pada sistem integumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, batang rambut, pori-pori saluran kelenjar keringat, kulit ari, dermis, hipodermis, kelenjar keringat ekri, sel darah pencinian, serabut saraf sensorik, plexus vaskular kulit, jaringan adipusta, akar rambut, reseptor folikel rambut, kelenjar sebasah minyak, dan otot arektor villi. Yang ke-10 ada metabolisme. Sistem metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia dalam sel tubuh yang mengubah nutrisi dari makanan dan minuman menjadi zat lain yang dibutuhkan untuk berbagai fungsi tubuh. Yang terdapat pada sistem metabolisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, oksigen, karbodioksida, keringat, energi matahari, urin dan fasal, air, dan makanan. Yang ke-11, berat badan dan indeks massa tubuh atau IMT. Indikasi massa tubuh adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung status gizi seseorang yang didapat dari perbandingan berat dan tinggi badan. Maka itu setiap orang harus menghitung berat badan, nilai IMT-nya agar tahu status gizi tubuh normal atau tidak. Berikut adalah cara menghitung. Yang ke-12, darah dan pembekuan darah. Sistem peredaran yang melibatkan jantung, pembuluh darah, dan darah. Pembekuan darah adalah proses penting dalam sistem ini untuk menghentikan peredaran saat terjadi luka atau cedera, melibatkan berbagai komponen darah seperti trombosit dan protein plasma. Berikut ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah jaringan organ dalam tubuh yang memungkinkan kita bernapas, menghirup oksigen, dan membuang karbon dioksida. Jaringan-jaringan yang terdapat pada sistem pernapasan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rongga hidung plus sinus pranasal, rongga mulut trakea, kiri utama bronkus, lubang hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, bronkus utama kanan, parietal, dan paru-paru kiri. Dan yang terakhir ada sistem persyarafan. Sistem persyarafan adalah jaringan yang mengkoordinasi saluran aktivitas tubuh baik fisik maupun mental.